Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bu, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya marilah kita panjatkan ya puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat kesempatan untuk bisa hadir di perkuliahan perdana kita ya untuk eh, memahami seluk-beluk ya berkenaan dengan aturan-aturan yang kita kenal dengan kontrak perkuliahan ya di mata kuliah biokimia. Jadi kalian harus mengenal terlebih dahulu apa sih mata kuliah biokimia itu ya secara karakteristiknya yang ada di kurikulum kita. Jangan sampai nanti kalian nggak paham, jangankan paham ya, lupa ya namanya apa begitu, kemudian SKS-nya ya ada di semester berapa. Nah ini jangan sampai itu terjadi ya. Jadi harapannya dari masing-masing mahasiswa itu sudah mempunyai catatan tersendiri ya di setiap semesternya itu mengambil mata kuliah apa. Nah, itulah gunanya kalian menyusun KRS. Karena dengan menyusun KRS kalian punya catatan tersendiri, tidak perlu kalian mencatat secara manual ya. Jadi kalian sudah bisa mengunduhnya secara otomatis setelah selesai menyusun KRS. Ya, makanya kalian tidak boleh menghilangkan file yang sudah diunduh ya atau yang istilahnya kalian simpan gitu ya. Jadi itulah yang menjadi pegangan kalian, bukti kalian kalau kalian itu sudah sah untuk mengikuti perkuliahan. Jadi kalau tidak ada KRS ya mohon maaf, artinya kita tidak bisa menerima mahasiswa tanpa adanya legalitas dalam penyusunan KRS. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan ya, jangan sampai ada yang tidak menyusun atau jangan sampai ada yang salah menyusun ya. Jadi diperhatikan betul sesuai dengan kurikulum yang berjalan atau tidak ya. Nah, sebagai informasi memang penyusunan KRS itu sudah habis masanya ya per 7 Oktober hari Sabtu kemarin ya. Artinya sudah selesai untuk penyusunan KRS. Jadi bagi yang tidak menyusun ya berarti tidak bisa mengikuti perkuliahan selama 1 semester. Nah, itulah kita mencoba untuk mentertibkan ya. Jangan sampai nanti udah mulai masuk minggu kedua, ketiga itu belum ada yang belum menyusun, bahkan ada yang baru bergabung. Nah, ini kan sifatnya dihindari sekali ya dan itu sangat merugikan. Merugikan siapa? Ya kedua belah pihak ya, merugikan dosen dalam hal ini tidak bisa memantau dari awal ya dalam perkuliahan dan tentunya merugikan mahasiswa. Artinya mahasiswa di sini akan tertinggal beberapa pertemuan yang mana di dalamnya mungkin sudah ada dosen yang mengambil nilai ya, sudah ada kuis atau segala sesuatunya yang berkenaan dengan perkuliahan. Jadi waktu 1 pekan kemarin itu bisa dimanfaatkan baik-baik untuk menyusun KRS. Hanya saja ini masih proses validasi dari akademik ya untuk masing-masing mahasiswa yang sudah mengumpulkan KRS. Kemarin saya sudah infokan maksimal hari Rabu ya, jadi mengumpulkan ke kampus. Karena dalam hal ini akademik bertanggung jawab untuk memvalidasi KRS mahasiswa sudah sesuai atau belum. Tapi selama proses validasi itu boleh mahasiswa selalu mengecek punyanya masing-masing sudah sesuai atau belum ya, baik itu di Siakat maupun di si kampus. Nah, kemarin ada beberapa mahasiswa yang laporan ya, ternyata ada yang salah klik, ada yang salah input gitu ya. Nggak apa-apa, silakan diperbaiki dulu. Nanti kalau ada perubahan berarti ngeprint ulang ya atau mengumpulkan lagi ke saya. Ini demi keselamatan kalian ke depan. Jadi kalau kalian salah input, ya mohon maaf nanti kalau misalkan nilainya tidak sesuai atau kosong, padahal kalian mengikuti perkuliahan. Jadi di awal-awal ini pastikan betul SKS yang kalian ambil atau mata kuliah yang kalian ambil di KRS sudah sesuai.
ya. Jadi ini saya berikan waktu sampai hari Kamis ya untuk kalian melihat lagi KRS kalian, jangan sampai ada yang salah klik ya, yang harusnya teori praktikum, kok saya ngeklik teori semua, yang harusnya teori saja, kok saya ngeklik praktikumnya. Nah ini untuk angkatan 2022 ya. Jadi perhatikan betul karena nanti dosen akan menginput sesuai dengan mata kuliah yang kalian input di KRS. Jadi kalau kalian input mata kuliah yang dosennya nggak ngajar ya pasti tidak mau menginput apapun meskipun kalian mengikuti mata kuliah itu ya. Semoga dapat dipahami. Karena saya tidak mau terulang lagi kejadian yang sebelum-sebelumnya begitu ya. Baru konfirmasi itu setelah akhir semester. Ternyata salah input, ternyata ada yang nggak diinput, makanya nilainya nggak ada. Nah ini ya, jadi harus dicek dari sekarang agar di kemudian hari tidak ada penyesalan. Karena kalau sampai salah input, berarti kampus tidak akan bertanggung jawab ya kalau dosennya tidak mengisi nilainya. Jadi semua ada di tangan kalian ya. Mendaftar di awalnya itu mata kuliahnya apa saja ya. Silakan untuk dicek lagi nanti ya. Jangan sampai nanti sudah berjalan kalian baru konfirmasi atau di akhir kalian baru konfirmasi. Oke, saya lanjut untuk pengenalan berkenaan dengan mata kuliah biokimia ya. Jadi biokimia ini mau itu di kurikulum 2020 maupun itu di kurikulum 2023 itu ada. Ya, karena ini menjadi mata kuliah dasar farmasi ya. Jadi mau nggak mau seorang farmasi yang nantinya kalian akan banyak belajar berkenaan dengan ilmu farmasi, ini harus clear dulu ya, harus paham dulu. Jadi kalau kalian belum bisa memahami terkait di bidang biokimia ya artinya kalian akan kesulitan ke depannya untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu kefarmasian ya. Jadi meskipun ini adalah ilmu dasar kefarmasian, bukan berarti kalian tidak mempelajari dengan baik ya, karena banyak mahasiswa yang tersendat hanya karena mata kuliah yang tidak diperhatikan secara khusus ya. Yang harusnya mata kuliah ini menjadi penolong ya, nilai-nilai yang lain justru malah sebagai penghancur nilai-nilai yang lain ya. Jangan sampai itu terjadi. Karena harapannya kalian sudah bisa mengidentifikasi mata kuliah mana saja yang itu sifatnya dasar dan saya harus mengupayakannya dapat maksimal ya, dapat A. Ini tuh harus gitu. Artinya, ketika nanti kalian menjumpai mata kuliah inti farmasi yang memang itu butuh apa ya kedalaman tersendiri lah ya untuk mempelajarinya. Ya, kalaupun toh memang nggak bisa dapat A ya sudah, yang penting lulus begitu ya. Tapi nilainya tidak terlalu jatuh. Kenapa? Karena mata kuliah lain yang sifatnya dasar itu tadi itu nilainya maksimal. Artinya akan mengcover nilai-nilai yang kurang itu tadi. Tapi di sini tiketnya harus di tangan ya, tiket kelulusannya harus di tangan. Nggak boleh nggak lulus. Kalau nggak lulus, apapun alasannya harus mengulang. Tapi kalau tiket di tangan itu sudah ada, berapa sih tiketnya untuk lulus C? Ya, kalau nilai C itu sudah di tangan, tidak ada kewajiban untuk mengulang. Bu, bagaimana Bu kalau saya mengulang dengan nilai C? Ya nggak apa-apa, silakan saja kalau kalian akan mengambil nilai yang lebih baik. Tapi baiknya ditanyakan dulu ke dosennya, pakai aturan yang mana. Karena ada aturan dosen ketika mengulang mata kuliah yang sebenarnya awalnya dia sudah lulus C gitu ya. Ketika dia menyusun KRS lagi, ada dosen yang membuat syarat apapun hasilnya dengan mengulang itu, itulah yang diambil. Artinya nilai terakhir yang diambil. Lah, kalau seandainya saya sebelumnya udah dapat C lulus ya, terus kalau misalkan saya mengulang malah nggak lulus, berarti nilai yang diambil yang mana? Nah, itu yang membahayakan. Makanya dikonfirmasi dulu ya. Karena ada dosen yang mengambil nilai akhir ya, artinya nilai sebelumnya hangus, atau ada dosen yang berbaik hati diambil nilai yang terbaik ya. Tapi ini perlu dikomunikasikan dengan dosen masing-masing ya.
Kalau memang ada yang ingin mengulang, memperbaiki nilai ya, namanya juga memperbaiki ya, harusnya lebih baik. Nah, untuk biokimia sesuai dengan kurikulum 2023 ya, itu kodenya adalah MDF 205 ya, bukan 200 bacanya, 205. Ini punya maksud nih ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah DF itu dasar farmasi yang tadi saya sudah sebutkan ya. MDF itu mata kuliah dasar farmasi 205. Dua ini menandakan kalau biokimia itu harusnya ada di semester 2 ya. Dalam hal ini bisa dipahami ya, untuk mata kuliah ini yang khususnya di angkatan 2023 itu kan kalian sudah mengambil di awal ya untuk mata kuliah biokimia, karena yang diketahui oleh bersama gitu ya, kalau angkatan 2023 khusus kan sudah mengambil matrikulasi ya, beberapa mata kuliah dimatrikulasikan, jadi banyak di semester 1 yang longgar ya, jadi otomatis mata kuliah di semester atas itu turun gitu ya, jadi ikut di semester 1. Jadi bagi kalian angkatan 2022 kalau khusus, berarti kalian sudah mengambil mata kuliah di semester atas ya. Jadi harus lebih sigap, lebih siaga, lebih siap-siap gitu ya. Jangan sampai nanti kalian mengulang lagi untuk mata kuliah ini. Ya, apa bedanya dengan kelas reguler? Kalau kelas khusus saja harus mengulang lagi gitu ya. Nah, kemudian untuk SKS-nya, teori itu 1 SKS ya, kemudian praktikumnya 1 SKS. Nah, ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya di kontrak perkuliahan lainnya. Jadi kalau untuk SKS ini tuh menentukan beban untuk masing-masing mata kuliah. Jadi beban studinya itu beda-beda gitu ya untuk per mata kuliah ya. Jadi kalau dia teori itu tentunya punya aturan-aturan tersendiri ya. Jadi kalau teori itu tuh kita tidak boleh memahami yang namanya perkuliahan teori itu hanya tatap muka seperti ini. Yang itu hanya 1 SKS-nya 50 menit. Kalau 2 SKS sudah 100 menit. Itu tidak. Jadi perkuliahan tidak hanya sebatas tatap muka kalau itu teori. Jadi ada penugasan ya, ada belajar mandiri, di mana penugasan ini kalau untuk 1 SKS-nya itu per pekannya itu 60 menit ya. Jadi ini semua akan menentukan capaian pembelajaran dari masing-masing mata kuliah, kedalamannya seperti apa. Jadi kalian tidak boleh menyamakan antara mata kuliah yang 1 SKS dengan yang 2 SKS ya. Dan kemudian ini nanti akan ada perbedaan ya dari sistem perkuliahan saya untuk angkatan 2022 sama angkatan 2023. Kalau angkatan 2023, karena teorinya 1 SKS, mungkin bobot penugasannya akan berbeda dengan yang 2 SKS itu tadi. Jadi untuk angkatan 2022, nanti jangan cemburu ketika ada tugas yang lebih dari angkatan 2023. Karena itu sudah punya jatahnya masing-masing. Kalau yang angkatan 2022 kan 2 SKS, artinya 2 kali lipatnya. Sedangkan kalau yang angkatan 2023 itu hanya 1 SKS ya. Nanti akan ada pembeda di situ. Tapi bedanya juga kalau angkatan 2022 tidak ada praktikum. Sedangkan kalau untuk angkatan 2023 ada praktikum. Nah, semoga dapat dipahami ya hal demikian, karena mau nggak mau kita harus mengikuti aturan yang sudah berjalan untuk di tahun 2023 ini. Nah, kemudian untuk biokimia sendiri, ini salah satu mata kuliah dasar farmasi yang nantinya akan memberikan pengetahuan tentang molekul-molekul hidup di dalam tubuh manusia. Kita objeknya manusia ya, dalam hal ini, bahwasanya manusia ini kan sifatnya tidak tunggal ya. Kita ini adalah kumpulan dari sel-sel ya. Jadi kalau kita pernah belajar tentang organisasi kehidupan ya, kita ini masuk ke dalam golongan makroorganisme, bukan mikroorganisme ya. Mikro itu berarti kan diambil kata mikron ya, ukurannya mikron, dia 1/1000 dari milimeter. Itulah kenapa mata kita tidak mampu untuk melihat kalau ukurannya adalah
mikron ya. Makhluk hidup yang tidak bisa dilihat secara langsung menggunakan mata itu masuk ke dalam mikroorganisme. Seperti apa? Seperti bakteri ya. Dalam hal ini pengamatannya harus secara khusus yaitu menggunakan alat bantu mikroskop. Dan tubuhnya itu sifatnya tunggal, hanya satu sel saja. Tapi satu sel pun bukan berarti si bakteri itu tidak bisa beraktivitas. Bisa beraktivitas ya walaupun lebih sederhana karena sudah mampu melakukan proses-proses metabolisme di dalam tubuhnya. Nah, kalau yang makroorganisme ini lebih kompleks, contohnya manusia ya. Ya kalau makhluk hidup yang lain ya ada seperti hewan, tumbuhan gitu ya, itu juga makroorganisme. Di dalam tubuhnya terdiri dari kumpulan-kumpulan sel yang membentuk jaringan, kemudian jaringan-jaringan berkumpul membentuk fungsi yang sama menjadi organ, sistem organ, lalu organisme. Terbentuklah manusia yang utuh. Makanya sebetulnya ketika kita belajar ilmu anatomi fisiologi manusia itu akan relate sekali dengan belajar biokimia. Karena biokimia ini akan mempelajari tentang proses biologi dan kimia di dalam tubuh kita ya, yang itu dikenal dengan proses metabolisme. Siapa sangka, siapa sadar saat ini di dalam tubuh kita sedang ada proses metabolisme ya. Tanpa kita sadari itu semua, tubuh kita sudah bisa memproses apa yang masuk ke dalam tubuh kita untuk diambil energi. Apa saja yang masuk? Oksigen ya, makanan yang masuk dalam tubuh kita. Apakah kita menyadari kalau tubuh kita itu sedang mencerna makanan? Kan tidak. Yang kita sadari itu adalah pada proses masuknya udara ya melalui hidung itu saja. Kemudian yang kita sadari ketika kita mengunyah makanan itu saja, selebihnya kita nggak menyadari. Semua diserahkan kepada apa namanya komponen hidup di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau ada komponen hidup di dalam tubuh kita ini rusak, ya sudah wassalam. Artinya proses untuk itu semua akan terjadi gangguan. Ya, makanya bagaimana kita bisa mensinkronkan agar molekul-molekul di dalam tubuh kita itu saling bekerja sama dengan baik sehingga mampu menjalankan fungsinya dengan baik juga. Nah, itu ya, dengan adanya kemampuan tubuh kita untuk seperti itu, akhirnya kita bisa hidup yang normal begitu ya. Makanya kita juga perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga kenormalan tersebut ya. Nanti kita akan lebih banyak belajar terkait itu. Nah, tadi saya sudah menyampaikan memang kalau untuk biokimia saya tidak sendiri. Jadi saya bersama tim ya dalam hal ini tim biokimia. Jadi sebagai koordinatornya adalah saya sendiri, kemudian untuk pengampunya saya dan Bu Yola. Jadi untuk angkatan 2022 ini sepertinya sudah tidak asing ya dengan Ibu Yola, tapi kalau untuk angkatan 2023 mungkin belum familiar atau nanti bisa kenalan lebih lanjut ya. Beliau namanya adalah Ibu Apoteker Sepriola MS Farm, tapi biasa dipanggil Ibu Yola ya. Jadi sudah menjadi panggilan beliau. Jadi nanti kalau si pennya menghubungi Bu Yola bisa saja disapa dengan Ibu Yola gitu ya, karena sudah menjadi panggilan dekat untuk mahasiswa. Nah, di sini untuk pekan perkuliahan kita sama seperti pekan-pekan perkuliahan yang lain ya. Jadi totalnya itu ada 16 pekan atau 16 pertemuan ya, di mana 2 pertemuan itu dibagi ya, ada yang untuk ujian tengah semester, ada yang untuk ujian akhir semester. Nah, di sini yang menjadi pembaginya ya itu sebelum UTS sama sesudah UTS ya. Untuk pertemuan pekan pertama karena saya sebagai koordinator, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan pengantar mata kuliah biokimia dan kontrak perkuliahan. Berarti ini sudah masuk di pekan pertama. Ini kan pengganti ya. Jadi pekan kemarin itu sudah masuk ke perkuliahan pengantar biokimia dan kontrak perkuliahan. Nah, kemudian pekan ini ya, ini sudah masuk topik yang kedua, yaitu molekul penyusun kehidupan. Jadi nanti silakan si pennya sudah dapat menghubungi Bu Yola ya untuk share materi, kemudian informasikan Zoom-nya di hari apa.
ya. Untuk pertemuan 2, nah pertemuan 3 asam amino dan protein, pertemuan keempat ini kalian akan banyak belajar terkait enzim ya. Konsep dasar enzim, sifat, klasifikasi ya, proses regulasi aktivitas enzim. Kemudian untuk pertemuan kelima itu masih tentang enzim ya, kinetika enzim, proses inhibisi enzim dan korelasi klinis. Kemudian pertemuan 6 itu akan belajar terkait karbohidrat, pertemuan 7 nukleotida dan asam nukleat, dan pertemuan ke-8 lipid dan membran. Baru pertemuan ke-9 itu adalah pelaksanaan UTS ya. Jadi UTS itu materinya semuanya diperoleh dari Bu Yola ya. Jadi silakan kalian nanti belajar terkait materi-materi yang disampaikan oleh beliau ya. Jadi UTS ini akan menjadi penentu nilai akhir kalian juga. Kemudian setelah UTS dilanjutkan oleh saya ya. Jadi nanti setelah UTS si Pen dapat mengkonfirmasi saya untuk bisa masuk ya di pekan ke-10 sampai pekan ke-15. Pekan ke-10 kita akan belajar mengenai metabolisme karbohidrat ya. Jadi pekan 10 dan pekan 11 itu sama materinya. Jadi ketika ada materi yang disampaikan 2 pekan itu berarti memang capaian pembelajarannya itu cukup luas, jadi tidak bisa disampaikan dalam 1 pekan. Kemudian pekan 12 dan pekan ke-13 itu kita akan belajar mengenai metabolisme asam lemak ya. Kemudian pekan ke-14 itu akan belajar biosintesis protein, dan pekan ke-15 itu biosintesis asam amino. Baru pekan ke-16 kita ujian akhir semester. Nah, ini materinya menyesuaikan setiap dosen ya. Jadi kalau UTS itu materinya dari Bu Yola, kalau UAS itu materinya dari saya. Jadi ketika saya ujian UAS itu soal hanya dikeluarkan dari yang saya ampu atau saya ajar. Artinya tidak dari awal ya. Nah, inilah untuk topik perkuliahan biokimia beserta plotting untuk minggu keberapanya ya, dan plotting nama dosennya. Jadi silakan nanti si pennya sudah bisa mengkomunikasikan. Nah, si pen ini kan ada 2 mahasiswa ya untuk angkatan 2022 dan angkatan 2023. Itu silakan bekerja sama siapa yang mau masuk duluan nih. Berarti mengingatkan untuk Bu Yola ya. Jadi nanti pengisian BAP-nya juga menyesuaikan ya. Kalau untuk si pen yang pertama berarti BAP dari 1 sampai 9 ya. Kemudian si pen yang kedua berarti dari 10 ke 16 atau bagaimana pembagiannya itu terserah si pen ya. Dalam hal ini yang penting BAP itu tidak boleh tidak diisi. Harusnya ketika mata kuliah itu ada beberapa sipen ya atau lebih dari 1 sipen itu akan lebih cepat selesai ya untuk pengisiannya ya. Jadi akan lebih banyak timnya gitu ya. Dalam hal ini tentunya perlu dikoordinasikan, jangan sampai nanti tumpang tindih gitu ya, sudah diisi oleh sipen A, sipen B ikut ngisi lagi double. Jadi silakan dibagi saja sesuai dengan pembagian sebelum UTS dan sesudah UTS ya. Nah, untuk jadwal perkuliahan, jadi sesuai dengan jadwal pembelajarannya ada 2 ya, jadi share materi sama sesi Zoom. Nah, di jadwal itu memang yang tertulis hanya 1 nama, tapi dalam hal ini jangan bingung ya. 1 nama itu bukan berarti hanya 1 dosen yang mengajar. Kenapa saya tulis 1 nama? Karena memang itu adalah koordinatornya. Jadi yang wajib kalian hubungi pertama itu adalah koordinator. Jadi sebelum diarahkan bagaimana kelanjutannya, itu mahasiswa SIPEN itu bisa menghubungi koordinator yang tertera pada jadwal ya. Nah, dalam hal ini koordinator untuk biokimia adalah saya. Jadi saya akan mengarahkan sesuai dengan topik-topik yang sudah saya infokan tadi. Yang ini ya. Jadi kalian sudah tahu untuk pekan selanjutnya atau pekan ini ya, siapa yang akan mengajar ya atau akan memberikan materi biokimia. Kemudian untuk sesi Zoom itu pada hari Sabtu ya, pukul 9.15 sampai 10.30. Tapi kembali lagi
untuk Zoom ini kita tawarkan kepada dosennya ya. Artinya dalam hal ini dosen itu ada hak untuk menentukan jadwal perkuliahan, tetapi dalam kondisi tertentu itu memang harus betul-betul bisa disesuaikan ya. Jadi tidak ngasal gitu ya. Jadi boleh dosen itu minta jadwal ya ke mahasiswa, tapi harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan si pen. Jadi nggak apa-apa, nanti silakan si pennya mengkomunikasikan apa respon dari dosen. Kalau memang dosennya minta hari lain, kalian tidak boleh menggeser jadwal yang sudah ditetapkan dan sudah disepakati dengan dosen yang lain. Makanya gunanya grup Sipen itu untuk kalian bisa komunikasi. Jadi kalau kalian lupa ada dosen yang misalkan minta nih hari Senin misalkan jam berapa, nah nanti kalian silakan tanya ke Sipen yang lain. Ada tidak dosen yang menggunakan jam itu gitu ya. Jadi harus tidak boleh bertabrakan ya, tidak boleh mengganggu atau menggeser jadwal dosen lain gitu ya. Nah, kemudian untuk hari Sabtu ini adalah sesi Zoom ya. Jadi ini juga silakan nanti dikomunikasikan dengan dosennya ya. Silakan si Pen bisa mengkomunikasikan setelah pertemuan kita hari ini ya kepada Bu Yola. Nah, untuk media perkuliahan itu kita sama dengan perkuliahan yang mata kuliah lainnya yang saya ampu, tapi mengingat ini kan mata kuliahnya sifatnya tim ya. Jadi nanti untuk mata kuliah yang diampu oleh Bu Yola ya, atau pertemuan yang diampu oleh Bu Yola itu dikomunikasikan saja. Apakah beliau akan menggunakan classroom atau tidak? Tapi nanti beliau akan tetap saya masukkan ke classroom yang sudah saya buat ya. Artinya kalau memang beliau bersedia mengupload materi di sini, ya silakan kalian bisa menyimak begitu ya. Nah, yang kedua adalah CBT ya. Ini juga sudah saya sampaikan ya, bahwasanya saya menggunakan CBT ini menjadi platform dalam pelaksanaan ujian baik itu UTS maupun UAS ya. Jadi mahasiswa harus bisa mengakses, harus bisa menggunakan ya. Jadi tidak asing ya dengan istilah CBT. Nah, tentunya dalam hal ini dengan penggunaan CBT itu ada syaratnya ya. Syaratnya itu harus bisa akses. Nah, caranya gimana supaya bisa akses itu ada yang membuka atau menutup. Membuka itu berarti kalian sudah dinyatakan selesai atau sudah dinyatakan memenuhi syarat secara administrasi. Nah, dalam hal ini bukan bidang akademik lagi yang menentukan, tetapi bidang keuangan. Jadi pastikan sebelum pelaksanaan UTS kalian harus sudah menyelesaikan itu semua dengan bagian keuangan ya. Jangan sampai di hari H kalian mau ujian baru bupak. Kok saya nggak bisa masuk ya Bu? Kok saya nggak bisa ini lalalala? Ternyata belum selesai administrasi ya. Kalau kalian memang dari awal sudah tahu, baiknya dikomunikasikan dengan dosennya. Kalau memang tidak bisa mengikuti UTS pada saat itu dengan alasan apa, sehingga dosennya pun akan tahu. Oh, si ini nggak bisa ikut karena ini. Nah, itu ya. Jadi jangan lepas gitu saja, karena bisa jadi dosennya malah nggak ngerti, nol nilainya gitu ya. Karena nanti nilai-nilai yang ada di CBT itu akan diunduh oleh dosen. Jadi kalau nama kalian nggak ada ya bakal dianggap nol. Tapi kalau kalian konfirmasi, oh ya si A ini kemarin udah izin, oh berarti belum ujian. Nah itu ya maksud saya. Jadi harus kalian itu bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada dosen ya. Jangan meminta dosen untuk memahami tanpa kalian memberitahu. Nah, itu berat ya karena kita bukan cenayang ya yang bisa menebak mahasiswa ini gimana, prosesnya gimana, sudah sampai mana. Nah, itu nggak bisa kami, kecuali kalau ada informasi dari mahasiswa ya. Nah, untuk penilaian. Nah, penilaian ini yang belum mendengarkan yang angkatan 2022 ya, karena baru pertama kali ini mengikuti kontrak perkuliahan dengan saya.
Kalau untuk angkatan 2023 insya Allah sudah paham ya. Nah, untuk angkatan 2022 ini sekalian ya, sekalian saya menyampaikan untuk kontrak perkuliahan mata kuliah farmakologi setelah ini ya. Jadi saya tidak menjelaskan lagi ya karena double nanti. Jadi untuk yang saya ampu ya itu peraturannya sama, kontrak perkuliahannya sama ya. Jadi tidak membeda-bedakan antara satu MK dengan MK yang lain ya. Selama itu saya yang mengajar sama ya. Nah, bagaimana penilaiannya? Nah, ini yang perlu dicermati ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita ya. Artinya kalian nggak ngerti seharusnya begini malah begitu, harusnya ke sini malah ke sana gitu ya, semakin jauh ya. Akhirnya kalian tidak bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Ya. Kalau untuk mata kuliah yang saya ampu, salah satunya biokimia dan yang lain-lainnya ya, yang saya ambil nilainya itu tidak hanya sekedar ujian pada saat UTS atau UAS ya, tapi ada beberapa poin-poin yang memang itu ya bisa dikatakan poinnya lebih besar dibandingkan dengan UTS dan UAS ya. Apa saja? Yang pertama yang saya lihat adalah kehadiran dan keaktifan. Ini satu paket ya. Jadi hadir, aktif ya. Jadi kalau nggak hadir ya gimana mau aktif? Tapi bisa jadi hadir tapi nggak aktif gitu ya. Hanya nongol akunnya atau nongol namanya tapi kayak hening gitu ya. Nggak ada respon, nggak ada segala sesuatu yang menunjukkan kehidupan di sana gitu ya. Nah, ini satu paket lumayan besar loh, 20%. Jadi kehadiran kuliah yang menurut secara umumnya itu sudah menjadi kewajiban mahasiswa yang pada umumnya juga itu tidak ada nilainya karena sudah wajib. Karena kalau sudah wajib itu artinya ya wajar ketika hadir ya memang begitulah gitu ya. Tapi kalau untuk mata kuliah yang saya ampu, kehadiran akan saya tetap nilai ya. Jadi saya rasa juga dosen-dosen yang lain juga begitu ya. Jadi nanti ketika proses presensi jangan sampai tidak nyahut ya. Mau sehirup pikuk apapun di sana, mau serame apapun di sana, hidupkan saja ya. Artinya dosen tahu keberadaan kalian ya. Tidak perlu khawatir dosen marah ketika kalian menjawab hadir Bu, tapi di sana suaranya gedambrengan atau mungkin apa. Ya harapannya sih kalian pakai headset ya, karena sayang juga nanti kalian di tempat yang bising tapi nggak pakai headset atau earphone untuk kuliah, nggak ada yang masuk nanti, nggak ada yang denger ya. Nah kemudian yang kedua adalah kuis ya. Kuis ini juga menjadi bagian wajib dalam penilaian ya. Kuis ini tentunya akan diberikan setelah kalian mendapatkan materi ya, setelah kalian mempelajari materi. Ya kalau belum ya saya belum memberikan kuis ya. Kalaupun memberikan itu sifatnya umum ya, bukan yang spesifik tentang materi. Itu juga lumayan ya 15%. Jadi kalau ada satu saja yang nol ya bisa jadi tidak lulus gitu ya karena memiliki poin yang lumayan di setiap penilaian gitu ya. Kemudian tugas. Nah, tugas ini sifatnya ada yang individu dan ada yang kelompok ya. Yang masih menjadi PR itu yang kelompok ya, tapi bukan berarti tidak ada solusi. Yang kelompok ini banyak mahasiswa itu yang beranggapan dosen nggak tahu kalau saya nggak ngerjain. Yang penting nama saya tercantum di tugas tersebut sebagai bagian kelompoknya. Jadi kalau ada yang berpikir seperti itu dari sekarang dinyahkan atau dihilangkan ya, karena nanti tetap akan saya berikan penilaian yang nilai bukan saya ya, tapi saya mengambil nilai yang nilai adalah mahasiswa. Jadi dalam satu kelompok itu kalau ada tugas kelompok misalnya ada 5 orang. Namanya tercantum semua di situ ya. Nanti setiap mahasiswa saya kasih form ya untuk mengisi bagaimana Anda menilai kerjasama si A, si B, si C dalam pembuatan tugas tersebut. Nah, kan dengan catatan saya tidak akan membocorkan, tidak akan mengadukan kepada kalian siapa yang menilai begitu dan saya akan ngambil nilai aja dari apa yang sudah dinilai oleh temannya
ya. Ya tentunya kalau kalian memang nggak ngerjain, masa iya temannya mau mau ngasih nilai bagus bagi yang nggak ngerjain ya. Nah dalam hal ini perlu kalian siasati, jangan sampai temannya menilai seperti itu. Ya gimana ke caranya? Ya terserah kalian ya. Saya nggak mau tahu terkait itu semua secara teknis, itu adalah hak mahasiswa. Yang penting kalian berkontribusi di dalam tugas tersebut. Jangan sampai ada mahasiswa yang terzolimi ya, karena saya mengambil pengalaman yang sudah dalam satu tugas itu yang mengerjakan hanya satu orang dari awal sampai akhir, baru ketahuan itu di akhir. Coba ya, untung ketahuan, kalau enggak saya pun ikut zolim kepada mahasiswa tersebut karena saya nggak tahu gitu ya. Artinya dalam hal ini jangan membuat kisruh ya dalam hal perkuliahan. Ya, apapun kontribusi yang dapat kalian lakukan, silakan. Ya, sesuai dengan kesepakatan bersama saja, gitu ya. Itu jangan sampai nanti mahasiswa temannya itu atau teman yang lain menilai tidak baik ya atas kontribusi yang diberikan. Nah, kemudian saya juga memberikan peluang bagi mahasiswa yang mungkin ingin mengembangkan kreativitasnya di luar perkuliahan ya. Makanya di sini saya memberikan slot penilaian bagi mereka yang mengikuti ajang perlombaan. Baik yang juara maupun nggak juara ya. Yang juara itu 5%, yang juara itu 10% dari nilai maksimal ya. Jadi tapi ada syaratnya. Syaratnya harus dibuktikan dengan sertifikat. Nah, nanti di akhir semester saya akan berikan link ya untuk pengumpulan. Misalkan saya pernah mengikuti lomba inovasi produk di kampus ini dan dapat juara 3. Nah, sertifikatnya link apa itu filenya di-upload. Nah, itu juga bisa diklaim ya. Nah, ini tentunya akan membuat kalian harusnya lebih bersemangat ya, karena keaktifan itu tidak terbatas hanya mereka yang belum bekerja. Ya, itu sesuatu yang harus dihapuskan ya. Jangan menganggap ketika kita sudah bekerja kita tidak bisa berkreativitas. Nyatanya angkatan-angkatan sebelumnya ya banyak yang mendapatkan juara-juara itu sudah bekerja. Kayak kita pernah mendapatkan hibah PKM dari Kemenristek-Dikti ya untuk PKM kewirausahaan, itu mereka sudah bekerja semua. Itu untuk tahun yang pertama. Tahun yang kedua juga dapat lagi ya. Itu juga sudah bekerja. Artinya apa? Itu tidak membatasi diri kita untuk tidak berkreativitas di kampus ya. Itu juga belum yang lomba-lomba inovasi produk dari kampus-kampus ternama, Unila, ITERA kalau yang sifatnya Lampung ya, atau di kampus-kampus yang di luar Lampung juga kita beberapa kali mendapatkan juara. Dan pemenang-pemenangnya itu adalah mereka yang sudah bekerja. Artinya di sini kita bisa menepis ya anggapan kalau yang sudah bekerja tidak bisa ngapa-ngapain. Sebetulnya yang membatasi itu hanya diri kita sendiri. Ya, jadi jangan pernah menyudutkan pekerjaan kita. Yang membatasi itu hanya diri kita sendiri yang menganggap kita ini sudah cukup, tidak bisa kemana-mana lagi. Nah, itu ya tentunya dalam hal ini ketika kita memutuskan untuk berkreativitas, ada space yang harus kita tambah ya dibandingkan dengan yang lainnya. Ketika mungkin yang lainnya itu habis kerja istirahat, kalau kita habis kerja berkreativitas. Nah, itu ya artinya dalam hal ini selama tubuh kita ini masih mampu, ya kenapa enggak gitu ya, toh juga itu semua demi pengalaman yang kita peroleh untuk saat ini. Karena kita juga nggak ngerti ya ke depan kesempatan itu akan seperti apa ya, atau mungkin kita diberikan tempat lain yang mungkin dari segi peluangnya lebih bagus ya. Tentunya dalam hal itu kan harus memulai untuk bisa apa ya, branding kita itu harus bagus gitu ya, pengalaman kita itu harus bagus. Kita punya pengalaman apa nih selama kuliah gitu ya. Jangan cuma tahunnya kuliah pulang ya. Paling nggak kita ada sesuatu yang kita ceritakan. Nah itu ya. Jadi saya sekali lagi mengingatkan yang namanya kreativitas itu tidak terbatas kepada diri kita ini sebagai apa. Ya, terakhir saya pernah lihat di sosmed ya,
seorang kakek usia berapa ya, itu hampir 70-an baru lulus ini apa, kuliah, dan dia sangat semangat sekali untuk ujian skripsi. Bayangin ya, seusia beliau itu masih sanggup kuliah, masih sanggup seminar, masih sanggup diuji oleh dosen pengujinya, dan bisa. Ya, artinya kan tidak membatasi ya. Ya, tentunya dalam hal itu beliau akan banyak menemui kesulitan dibandingkan dengan yang masih muda-muda itu tadi ya. Dari segi daya ingatnya mungkin sudah mulai menurun, energinya sudah mulai berkurang ya. Bayangin aja. Kalau yang masih muda-muda ini kan ketika nge-Zoom masih bisa nih bertahan. Nah, kalau bagi yang sudah berlanjut usia lanjut, jangankan mau 1 jam ya, 2 menit aja mungkin sudah lelah gitu ya. Apalagi kalau sampai sekarang ada yang begitu. Waduh ya, jadi janganlah ya, usia muda ini harusnya lebih energik, harus lebih semangat ya. Tidak boleh menempatkan hal-hal yang tidak sesuai ya pada saat kita sedang beraktivitas. Apa aja, ngantuk ya, ngobrol, itu nggak sesuai. Jadi harus fokus ya. Nah, kemudian yang terakhir UTS dan UAS. Jadi UTS sama UAS ini kalau kalian lihat ya, dibandingkan dengan poin-poin yang lain ya, ini yang paling kecil malahan ya. Yang lain-lain ini berapa totalnya ini, coba lihat ya, 40, 60 ya, hampir 65%. 65% ya. Kalau kalian ikuti ajang lomba ini ya. Artinya lebih besar gitu. UTS sama UAS hanya 40%. Artinya di sini saya hanya ingin menerapkan bahwasanya untuk nilai akhir itu tidak hanya ditentukan oleh UTS dan UAS ya. Jadi kalian berhak untuk memperoleh nilai-nilai yang lain. Jadi misalkan dalam kondisi yang memang kalian pada saat UTS sedang tidak baik, sedang tidak oke ya, karena kita nggak tahu kondisi pada saat itu mahasiswa sedang terjadi apa. Tapi paling tidak sudah memiliki nilai-nilai yang lain itu semua untuk mengcover ya. Jangan dua-duanya nggak ada gitu ya, aktif enggak, hadir enggak, kuis enggak, UTS UAS jeblok ya, apa yang mau dipertahankan. Nah, itu ya. Jadi silakan kalian dari sekarang harus punya mapping yang jelas untuk menempuh studi ini. Saya harus selesai itu tahun kapan, saya harus mendapatkan IPK itu berapa, di semester ini saya dapat IPK berapa, itu harus kalian punya target-target itu. Jadi kalau nggak ada target tuh ibaratnya cuma ngalir gitu aja ya, nggak ada energi untuk bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Nah, kemudian nilai-nilai ini tadi ya, makanya jangan sampai beranggapan dosen itu hanya ngasih nilai asal tembak ya. Kayaknya dosen ini tuh nilainya ini deh, apa namanya, karena sering ketemu atau apa, enggak ya. Kenapa? Karena dosen sudah diberikan form nilai seperti ini. Ini dari akademik ini. Dan nilai ini lengkap. Jadi kalau kalian masih penasaran dengan nilai kalian, silahkan saja ditanyakan ke dosen yang nggak apa-apa. Bu, Pak, saya boleh lihat rincian nilainya, Pak? Gitu. Atau Bu, nanti akan ditunjukkan. Contoh si Andriansah misalkan ya, tugasnya berapa, keaktifannya berapa, kuisnya berapa, UTS-nya berapa, UAS-nya, oh nilainya 75,5, ini adalah A. Nah, itu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk muncul nilai ini tanpa adanya poin-poin yang terisi di sini. Nah, tugas kalian membuat kolom-kolom ini ada isinya. Kalau ini nggak ada isinya, ya gimana nilainya mau ada di sini? Jangan sampai nilainya 0, karena ini semua ada prosentasinya masing-masing. Paham ya sampai sini? Jadi jangan sampai mengulangi kekeliruan-kekeliruan sebelumnya yang menyesal kemudian ya. Karena kalau menyesal itu nggak ada yang di awal ya, semuanya itu di akhir. Tapi ya sudah terlambat. Cuma ada 2 pilihan, bertahan dengan nilai apa adanya atau
memperbaiki yang akan datang kan gitu. Ada yang memperbaiki kan berarti apa? Harus nambah semester lagi ya, kemudian harus mengambil SKS lagi. Mengambil SKS tidak cuma sekedar nyusun KRS, tapi juga harus membayar administrasinya. Kemudian apa? Waktu. Belum kalau yang sifatnya ini ya, praktikum. Nah, kalau praktikum kan kalian harus datang lagi ke kampus, harus harus menentukan jadwal lagi ya, ribet ya. Jadi ya kalau bisa itu 1 kali praktikum selesai. Maksudnya dalam 1 perkuliahan ya. Jadi tidak ada praktikum yang kedua, ketiga di semester yang akan datang. Ya, kalau saya sih prinsipnya simple. Saya nggak mau ketemu dengan kalian lagi di mata kuliah yang sama. Ya, kalau mau ketemu ya di mata kuliah yang lain ya. Artinya dalam hal ini kalian harus lulus semua. Nah, yang menentukan lulus enggaknya itu bukan dosen, tapi kalianlah sendiri. Bisa enggak memenuhi nilai-nilai yang kosong-kosong ini menjadi ada angkanya semua. Gitu. Jadi kalau kalian yang penting ada angkanya, ya, yang penting angkanya jangan di bawah 30 ya. Ya itu berat juga itu ya. 50 50 50 50 semua itu C itu dapat ya. Kenapa? Karena kita itu standar nilainya 45. Kecil kan? Jadi kalau sampai kalian dapat nilai E sama D itu berarti nilainya di bawah 45. Sedih kan? Kita aja kalau ngelihat adik kita, anak kita istilahnya eh yang udah sekolah dapat nilai 60, 70 aja sedih ya. Kalau dilihat bandingan temennya mungkin ada yang 100 gitu. Kok kayak gitu sih nak, aku nggak bisa sih ini. Lah kita sendiri dapat 45 aja susahnya minta ampun ya. Sebenarnya dalam hal ini perlu disiasati. Itu tadi tentukan mata kuliah yang bisa saya harus dapat A ya. Ya syukur-syukur kalau semua ya, tapi paling enggak adalah yang memang dipegang saya harus dapat A, yang memang mungkin belajarnya tidak terlalu ngoyo istilahnya ya, tidak terlalu berat dibandingkan dengan yang lain. Itu bisa tuh untuk mengcover nilai akhir ya. Jadi jangan sampai nanti semuanya eh, down semua, waduh ya gagal berarti tidak bisa lulus ya. Oke, kemudian saya akan lanjut mengenai kontrak perkuliahan ya. Jadi juga sama seperti yang saya sampaikan di mata kuliah lain ya untuk angkatan 2023. Nah, di sini yang belum saya sampaikan angkatan 2022 ya. Ini sekaligus juga untuk menyampaikan materi setelah ini ya. Jadi sama aturan mainnya, jadi nanti saya nggak perlu ngejelasin lagi. Yang pertama wajib menyimak materi ya. Jadi materi dari saya yang saya share ya di setiap pekannya nanti itu kalian wajib membuat catatan. Ya, ingat mencatat berbeda dengan menyalin. Karena kalau hanya berdasarkan banyak-banyaknya ya ini nggak adil ya. Ada yang mencatat itu tangan aja yang gerak, tapi kita nggak bisa memahami gitu ya. Ada yang mungkin catatannya sedikit, tapi dia paham. Saya lebih menghargai yang itu. Jadi silahkan mencatat yang memang dipahami ya. Tapi ya jangan juga cuma 1 lembar gitu ya. Yang penting formalitas ya. Tentu akan kelihatan banget ini asal nyatet apa gimana kan gitu. Nah, nanti catatan itu harus ditulis di buku tulis ya, bukan di kertas lembar HVS atau apa ya, itu nanti akan hilang. Paling tidak kalian punya sejarah dalam perkuliahan mempunyai catatan. Ya walaupun sekarang ini teknologi sudah semakin canggih, tapi paling tidak kita harus belajar untuk motorik kita antara otak sama tangan harus sinkron. Ya, jangan tangan dulu baru otak, itu bahaya. Atau otak dulu baru tangan, lemot namanya. Ya, jadi kita seringkali itu bertindak tanpa dipikir udah bertindak dulu ya, itu bahaya, itu memang sesuatu yang harus kita hindari. Baiknya adalah kita pikirkan baru kita bertindak, itu pun tidak butuh waktu yang lama. Nah, kalau kita bolak-balik mikir, ujung-ujungnya nggak ngerjain apa-apa ya zong ya. Artinya dalam hal ini kita harus tetap melatih motorik kita agar sinkron dengan otak kita ya. Kalau sekarang semuanya berdasarkan gadget, berdasarkan teknologi,
Iya, boleh sih untuk mempermudah pekerjaan, tapi tidak selalu. Ada kalanya kita harus belajar secara manual, ya. Sekarang apa-apa ngitung 2 kali 3 aja pakai kalkulator, ya. 1 tambah 1 pakai kalkulator kan ngeri gitu ya. Artinya dalam hal ini otak kita tidak akan terlatih cepat gitu. Nah, nanti pada saat kita di kondisi nggak megang apa-apa, ya itu tadi cuma celingak-celinguk nggak ngerti gitu ya. Karena alat itu untuk membantu memudahkan saja. Tapi yang sesuatu yang sifatnya berat ya. Kalau yang sifatnya ringan ya ngapain pakai kalkulator. Itu ya maksud saya. Jadi harus dibiasakan bagaimana cara kita untuk mensinkronkan antara yang ada di pikiran sama ada yang di kita actionkan gitu ya, yaitu melalui tangan, entah itu menulis, entah itu menggambar, entah itu apa. Nah, ini akan menjadi bukti kehadiran kalian. Nanti di setiap pertemuan itu akan saya berikan di Google Classroom setiap topik pertemuannya, tempat untuk kalian bisa mengupload catatan yang sudah kalian buat. Caranya gimana, Bu? Ya, setelah kalian mencatat di buku tulis ya, silakan kalian foto, kalian urutkan, lalu kalian PDF-kan, kirim. Nah, itu menjadi bukti kehadiran kalian ya. Nah, kemudian untuk syarat lulus mata kuliah yang saya ampuh. Di sini saya menurunkan grade ya. Kalau pada umumnya itu kehadiran tuh 80, 75 ya. Saya 65 kehadiran kuliah. Ya. Jadi kalau totalnya 16 ya berarti kalian bisa nggak masuk 6 kali boleh lulus ya. Tapi bukan menjamin nilai ya. Kalau nilai sih nanti menyesuaikan kelengkapan kalian mengumpulkan poin-poin parameter penilaian tadi ya. Namun dalam hal ini untuk syarat lulusnya ya, kalau masih di atas apa namanya 10 kali ya untuk hadirnya, ya oke lah ya masih bisa lulus. Namun kalau sudah lebih dari 6 kali tidak hadir, berarti sudah dinyatakan tidak lulus mata kuliah. Ya, nah dalam hal ini meskipun nilai kalian lengkap ya, tugas ada, kuis ada, tapi kalau kalian hadirnya kurang, berarti saya nyatakan tidak lulus mata kuliah. Jadi silahkan kalian harus bisa mengatur waktu, memanage waktu, tapi tentunya dalam hal ini kondisi khusus ya. Bu, gimana kalau saya sakit sampai 2 minggu? Aduh ya, harapannya sih tidak ya. Tapi kalaupun toh demikian ya kita lihat ya bagaimana apa namanya perkembangan dari sakitnya tersebut, karena tetap kalau sampai tidak bisa mengikuti ujian, tidak mengumpulkan tugas, ya tentunya tidak bisa lulus. Berarti harus mengulang yang akan datang. Meskipun alasannya jelas ya karena sakit misalkan. Nah, kemudian jika ada yang berhalangan hadir, tentunya dalam hal ini harus izin ya. Saya sih kalau izinnya sifatnya 1 kali, 2 kali, ya oke lah melalui WA pun tidak masalah ya. Yang penting ada konfirmasi. Tapi dalam hal ini saya minta kalian izinnya tidak wapri saya, tetapi izinnya melalui grup ya sesuai dengan mata kuliahnya. Ya kan saya meminta kalian untuk masuk ke kelas grup WA ya. Jadi silakan kalian sampaikan tidak bisa. Jadi yang disebut nama dosennya dan nama teman-teman ya nggak perlu dimention satu-satu. Misalkan Assalamualaikum Bu Kiki dan teman-teman, izin hari ini saya tidak bisa ikut Zoom karena bla 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 bla. Kenapa demikian? Karena saya ingin membiasakan ada komunikasi di antara kalian. Karena yang namanya satu perkuliahan, dalam hal ini mungkin lebih dikecilkan satu mata kuliah gitu ya, itu ibaratnya seperti satu keluarga. Ketika satu hilang, yang lain harus ribut. Bu, kemana ya Bu? Kok nggak pernah? Jadi jangan berpikir, itu mah urusan dia, ini. Ya nggak bisa ya. Tetap kita dalam satu keluarga, paling tidak kita harus cari tahu. Jangan sampai kita nggak ngerti ada teman kita yang sudah 1 bulan nggak kuliah misalkan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita masih ada rasa ketimuran ya istilahnya ya untuk perhatian, peduli, tidak
tidak cuek ya. Kita masih bisa saling menyapa, kita masih bisa bertegur sapa, tidak lulu gue-gue ya dalam hal ini. Masih mengedepankan adab ya. Artinya adab dulu baru ilmu. Ya, itu sudah menjadi bagian yang penting kalau kita ingin menjadi orang yang sukses ya. Nah, kalau misalkan nggak izin di grup ya berarti saya tulis apa ya, apapun yang terjadi begitu. Kemudian yang keempat, untuk mata kuliah praktikum ya. Praktikum tidak ada susulan praktikum. Ini kalau di mata kuliah yang saya ampu terutama yang di lab. Ya. Kalau yang di lab saya tidak bisa berkutik ya karena ini sudah menjadi aturan. Jadi bagaimanapun karena bukan saya saja yang terlibat, semua pihak yang terlibat, jadi saya tidak bisa menggugat ya. Jadi kalau kalian tidak bisa hadir dalam satu praktikum ya berarti nilai apa adanya ya. Jadi tidak bisa ada susulan praktikum itu. Biasanya kalau saya kecuali kalau praktikum yang sifatnya online. Nah, ya sifatnya saya masih mentolerir ya. Artinya dengan alasan yang jelas ya. Maka itu tadi harus disampaikan secara bersama. Jangan sampai nanti ada mahasiswa lain yang cemburu gitu ya. Itu nggak hadir tapi ini tapi itu. Nah, jangan sampai ada seperti itu ya karena di mata saya semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang spesial atau yang lebih spesial ya. Jadi dalam hal ini kalian di mata saya atau di mata dosen yang lain itu sama-sama sebagai mahasiswa ya. Nah, kemudian kalau untuk UTS atau UAS, nah ini bisa ada susulan ya. Tapi tentunya dalam hal ini ada alasan tertentu. Alasannya bukan berarti semua alasan diterima ya. Kalau selama alasan itu masih bisa kita upayakan untuk hadir ya kenapa enggak gitu ya. Bu maaf Bu ayam saya mati. Nah kan itu bukan alasan yang jelas gitu ya. Dalam hal ini masih bisa diprioritaskan. Apa saja alasannya? Alasan yang pertama ini yang saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Belum menyelesaikan administrasi ya ini kaitannya dengan accessibility itu tadi. Jadi kalian tidak bisa mengaccessibility kalau belum menyelesaikan administrasi. Ini lebih lanjut nanti silakan dikonfirmasi ke Bu Soimah ya, bagian keuangan jangan ke saya, nanti jaka sembung jatuhnya ya, nggak nyambung. Nah, kemudian yang kedua sakit atau kena musibah dan sesuatunya ya. Ini yang kita hindari. Siapa sih yang pengen sakit ya? Siapa sih yang pengen kena musibah? Tapi kalaupun toh memang Allah berkehendak lain ya, kita ditakdirkan sakit, kena musibah, ya silakan disampaikan saja alasannya apa. Jadi bukan berarti tidak ada konfirmasi. Nah, kemudian kebijakan yang saya ambil, meskipun kalian boleh susulan UTS, tapi untuk susulannya ya itu harus datang ke kampus ya. Jadi tidak secara online, harus datang ke kampus dari waktu yang sudah saya tentukan. Nah, tentukan di sini ya bukan berarti 1 hari 2 hari, enggak ya. Saya enggak sejahat itu. Biasanya saya kasih waktu 1 pekan, ya. 1 pekan kalian harus bisa mengatur waktu paling tidak 1 hari datang ke kampus untuk melaksanakan susulan, ya. Jangan enggak sama sekali. Nanti kalau enggak sama sekali itu tadi nilainya 0, ya. Remedial. Nah, beda ya antara susulan dan remedial. Kalau susulan itu memang kalian tidak bisa hadir pada saat ujian, artinya belum ujian sama sekali. Itu susulan. Artinya menyusul ya. Tapi kalau remedial, kalian sudah ikut ujian tapi nilainya kurang. Berarti dia harus remedial ngulang gitu ya. Nah, namun untuk hal ini saya berikan kebijakan remedial itu diberikan kepada mahasiswa yang nilai akhirnya tidak lulus D atau E. Ingat ya, nilai akhir. Jadi setelah saya total nilai semuanya dari kuis, tugas, kehadiran, UTS, UAS, dilalahnya nilai akhirnya D. Nah, saya berikan kesempatan untuk ujian ya, ujian remedial. Itu pun harus datang juga ke kampus ya. Ketika ujian ini ya tentunya tidak akan sama dengan mereka yang sudah lulus ya. Jadi kalau kalian dapat D atau dapat C, dapat D atau E, maksimal yang bisa diperoleh itu hanya C. Ya.
ya silakan, karena memang ini sudah sebuah kewajiban, DE itu harus mengulang ya, jadi harus diperbaiki. Makanya dengan adanya remedial itu silakan diambil. Lain cerita nanti ketika kalian mau ngulang di semester yang akan datang, ya itu hak kalian juga kalau ingin memperbaiki nilai. Jadi kalau dalam satu sesi perkuliahan ketika remedial, ya itu nggak akan bisa dapat B atau A, maksimal C ya. Tapi kalau kalian nanti apa namanya ngambil mata kuliah lagi di semester yang baru, itu ibaratnya seperti bayi baru lahir ya, mulai dari nol lagi. Jadi tidak akan mengacu nilai kalian sebelumnya. Jadi kalian bisa dapat B, bisa dapat A. Tapi itu tadi kalian nyusun KRS lagi, bayar lagi. Tapi kalau dalam satu sesi ini kebijakan yang saya berikan, kalau kalian dapat D atau E remedial itu nilai yang diberikan maksimal C, itu pun kalau lulus. Kalau hasilnya sama aja, malah lebih buruk ya sudah, berarti tidak lulus ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan satu persatu ya untuk sesi share materi sama sesi Zoom. Nah, kalau untuk share materi itu dilaksanakan di setiap pekannya itu dari hari Senin sampai Kamis ya. Kalau saya nanti untuk materi itu silahkan kalian simak, batasnya adalah hari pada saat Zoom. Jadi pada saat Zoom itu kalian harus sudah menyimak materi itu. Jadi silakan kalian mau menyimak materinya kapan ya. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pun masih bisa karena kita jadwal Zoom-nya hari Sabtu ya. Yang jelas nanti pada saat diskusi Zoom itu kalian tuh tidak bingung harus ngomong apa ya. Nah, kemudian membuat catatan dari hasil menyimak materi, sebetulnya kalian dengan membuat catatan ini sudah menjadi alat bantu kalian pada saat sesi Zoom ya. Bukan nggak sama sekali. Kalau nggak sama sekali, apa yang mau akan kalian sampaikan pada saat diskusi sesi Zoom kalau kalian tidak menyimak materi atau mencatat materi ya. Nah, untuk sesi Zoom. Nah, sesi Zoom ini sesuai dengan jadwal ya. Tadi sesuai jadwalnya adalah hari Sabtu. Jadi nanti di sesi Zoom itu dosen akan melakukan presensi ya di awal dan di akhir ya. Kemudian di sesi Zoom itu dosen bukan berarti menyampaikan materi full kalian menyimak ya, enggak. Tapi kebalikannya, justru dosen di sini akan mendengarkan diskusi kalian ya, tanya jawab, mendengarkan jawaban kalian ya, dan mereview materi yang sudah disampaikan, pemahaman kalian sejauh mana. Karena kalau menyampaikan 1 jam tentunya tidak akan cukup ya, dengan materi segitu banyaknya hanya disampaikan 1 jam itu nggak akan cukup. Makanya sesi Zoom itu akan lebih digunakan untuk tanya jawab sekaligus untuk menilai keaktifan mahasiswa ya. Kemudian mahasiswa harus on cam ya. Tapi itu tadi kalau memang kondisi betul-betul nggak bisa ya sudah, tapi tidak boleh dibuat-buat ya. Silakan di on kamerakan karena setiap perkuliahan yang saya ampu akan saya rekod. Jadi nanti akan ketara ya. Itu yang akan menjadi penilaian akhir saya. Karena pernah nih ada kejadian mahasiswa ini, ya semoga sih tidak terjadi dengan kalian ya, karena ngasih ngasih kelonggaran pun sifatnya hanya tipis ya, karena nilainya juga mepet gitu ya. Dia itu nilainya 43, 43, 43 kan nggak lulus ya. Karena kita lulusnya 45, kurang berapa poin, sangat tipis sekali. Ya, tapi bagaimanapun sistem nggak akan bisa 43 jadi C itu nggak akan bisa karena sudah ada rumusnya itu. Artinya yang bisa mengubah hanyalah dosen. Nah, dosen mengubahnya dengan cara apa kalau tidak ada penilaian yang lain? Akhirnya dengan cara saya punya rekod ini Zoom ya, saya lihat si mahasiswa ini tuh pada saat sesi Zoom aktif nggak? Atau nongol nggak? Atau gimana lah ya, artinya bisa memberikan saya untuk berubah pikiran gitu ya. Nah, setelah saya lihat rekodnya, saya lihat proses perkuliahannya, ternyata beberapa kali mahasiswa ini aktif gitu. Ya akhirnya bisa lulus dengan saya memberikan tambahan. Tapi itu di luar dari
poin-poin yang sudah kalian kumpulkan. Nah, bisa jadi dosen yang lain punya penilaian yang sama. Makanya jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesempatan pada saat bisa interaksi langsung, berkomunikasi langsung melalui Zoom. Ya, nanti akan kalian lihat deh. Mungkin untuk pekan ini belum ketara ya, yang di Ampu saya. Mungkin kalau untuk kontrak perkuliahan akan lebih banyak saya yang ngomong ya, karena kan saya yang menyampaikan. Nah, nanti ketika sudah mulai perkuliahan, nanti akan kalian lihat bedanya. Saya akan lebih banyak diam, kalian yang lebih banyak ngomong. Apapun itu yang nantinya setiap pekan akan ada topiknya. Ya, jadi harus kalian siap-siap. Jangan malu, jangan sungkan. PD itu harus ya, tapi pada tempatnya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang didiskusikan. Ya. Nah, kemudian saya tidak akan menyalahkan atau tidak akan marah atau apapun itu yang mengecewakan ya. Ketika mahasiswa on cam tapi di luar sana lagi rame orang, silahkan nggak apa-apa. Ya saya hargai kondisi kalian mungkin sedang beraktivitas, bekerja dan lain-lain. Tapi mungkin diusahakan mic-nya dinonaktifkan ya. Kecuali kalau pada sesi kalian harus menjawab, harus bertanya itu boleh ya. Nah, kemudian untuk bukti kehadiran Zoom, ini nanti bisa dilampirkan pada saat catatan materinya ya. Jadi screenshot sesi Zoom itu pada saat sesi perkuliahan, itu nanti bisa dilampirkan di catatan tersebut. Karena sekarang ini yang namanya melampirkan foto kan gampang ya, screenshot tempel di Word rampung gitu ya. Jadi nggak perlu mengconvert gitu ya. Screenshot pun itu sudah bisa langsung ditempelkan pada Word-nya yang akan dikumpulkan dalam bentuk PDF itu. Nah, mungkin kalau kalian bertanya-tanya kenapa ya kuliahnya kok harus bukti ini, bukti itu. Nah, ini ya gimana kita bisa saling mengkontrol dalam perkuliahan kalau nggak ada bukti. Beda cerita kalau kalian datang langsung ke kampus, ya nggak perlu ada bukti screenshot, apanya yang di screenshot ya kalau ketemu langsung ya. Nah itu, karena di kampus kita belum sepenuhnya ada offline, datang ke kelas untuk yang teori. Jadi inilah caranya agar perkuliahan kita itu ada pertanggungjawaban. Saya sudah memberikan perkuliahan, kalian sudah melaksanakan perkuliahan. Sebenarnya kita sama-sama sedang memperjuangkan untuk pertanggungjawaban perkuliahan, ya, baik dari pihak mahasiswa maupun dari dosen. Jadi yang membuat bukti perkuliahan ini tidak hanya mahasiswa, dosen pun harus membuat. Nah, dengan record ini kan mempermudah saya untuk sekaligus menyiapkan buktinya gitu. Jadi benar nggak nih Bu Kiki ngajar ya? Benar nggak nih Bu Kiki menyampaikan materi tentang ini? Oh iya, ini buktinya, rekodnya ini, mahasiswanya ini. Nah, kan itu ya. Nah, kalau kalian tidak perlu video karena video sudah dari saya, berarti cukup kehadiran masing-masing mahasiswa. Jadi screenshot itu silakan lihatkan akun kalian, wajah kalian ya pada saat sesi Zoom. Dengan begitu kita sama-sama enak ya, sama-sama tahu. Kalau kalian tahu saya menyampaikan kuliah, saya pun juga tahu kalian sedang menyimak kuliah ya. Ya selebihnya ya walam ya, saya nggak bisa memantau sejauh itu apakah si A ini dari dari jam sekian sampai jam sekian itu standby terus, saya juga tidak akan mampu melakukan itu semua ya, karena saya tidak punya kemampuan untuk melihat jarak jauh seperti itu, apalagi beda dimensi ya, saya nggak bisa. Tapi paling tidak dengan adanya bukti itu cukup bagi saya untuk menilai kalau mahasiswa memang hadir ya. Semoga dapat dipahami terkait ini. Oke, yang terakhir di sini saya akan menyampaikan peserta kelas mata kuliah biokimia ya. Jadi silakan nanti masing-masing mahasiswa bisa ngecek nama-nama yang saya akan sharekan ya. Ini saya ambil dari absen siakat. Jadi siakat ini yang sudah kalian susun ya. Yang sudah kalian susun. Kalau kalian sudah merasa susun ya harusnya ada ya. Tapi kalau memang ada yang enggak, nah nanti bisa ditelusuri salahnya di mana ya. Jangan panik duluan, ditelusuri dulu baik-baik kesalahannya di mana dan masih bisa diperbaiki ya.
Kecuali kalau sudah di akhir nanti, nilai sudah di-upload, nilai sudah diberikan, baru kalian konfirmasi, nah itu yang susah ya. Oke, saya coba share screen untuk absennya. Ini untuk yang pertama, untuk kelas angkatan 2023 dulu ya. Jadi silakan yang saya panggil namanya, itu bisa bilang hadir ya untuk presensi sekalian. Dan kalau bisa sih juga on cam ya, karena akan ke-record di sini. Oke, yang pertama adalah atas nama Ambiyat, ada? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Adila. Hadir, Bu. Ya, kemudian Ananda. Hadir, Bu. Anggi Manulang. Hadir, Bu. Kemudian Arif Nugroho. Hadir, Bu. Arina Ulfa. Hadir, Bu. Ayu Widyaningsih. Hadir, Bu. Oke, kemudian Desi Ayu Wandari. Desi Ayu. Hadir, Bu. Oke. Desti Ayu Fadila. Desti Ayu ada? Oke. Hadir, Bu. Ya. Devi Sukma. Hadir, Bu. Oke, kemudian Dwi Putra. Hadir, Bu. Dwi Sekar Ayu. Hadir, Bu. Oke, kemudian Ingrid Aisyah. Hadir, Bu. Intan Almasya. Hadir, Bu. Jessica. Jessica. Ada nggak di akunnya Jessica? Ada, Bu. Oh, ada. Oke. Kemudian Juniko Rizky. Hadir, Bu. Ya. Jihan Susilawati. Hadir, Bu. Mia. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Nur Hidayati. Hadir, Bu. Kemudian Nurita Masruro. Hadir, Bu. Oke. Nur Laili. Hadir, Bu. Nur Sifa. Hadir, Bu. Putri Harum Zakia. Hadir, Bu. Kemudian Ratih Marlina. Hadir, Ibu. Reni Ayunita. Bu. Reza Amanda. Hadir, Bu. Rina Tiara. Hadir, Bu. Kemudian Rizky Wandasari. Hadir, Bu. Santi Maharani. Hadir, Ibu. Saskia Arsita. Hadir, Bu. Setia Nurul Utami. Hadir, Bu. Sevira Dwi. Hadir, Bu. Tiara. 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 Mana Tiara? Ada nggak di Zoom? Ada, Bu. Nah, nanti konfirmasi ya. Tiara. Tiles Oktaviani. Hadir, Bu. Kemudian Tri Rastutiani. Hadir, Ibu. Valen Nuriski. Hadir, Bu. Kemudian Fiona. Hadir, Bu. Wijayanti. Hadir, Bu. Oke, tadi yang belum nyaut satu ya. Tiara, udah ada belum? Kolom kom itu, Bu. Chat, Bu. Oh iya. Nah, dari nama-nama yang sudah saya panggil, ada yang belum dipanggil, datanya di sini sudah lengkap semua untuk angkatan 2023 kelas khusus. Saya belum dipanggil, Bu, atas nama Desti Nangsangsari, Bu. Nah, ada nggak tadi? Ada, Bu, tapi kelewat, Bu. Oh, kelewat ya. Ya, kan nama Desti ada dua ya. Desti Ayu, Desti
Nangsa. Nangsa. Nah ini nih ya empat ini nih dari Desi Ayu, Desti Ayu, Desti Nangsang. Nah ini memang harus hati-hati di sini ya karena namanya satu padan ya. Oke, yang penting sudah ada di sini ya Desti Nangsang. Nah yang lainnya yang nggak ada namanya di sini sudah clear semua ya. Hitungan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya save ya. Artinya alhamdulillah pesertanya sudah lengkap, tidak ada yang tidak tercantum, semuanya sudah tercantum ya. Artinya sudah sah untuk menjadi peserta mata kuliah biokimia. Oke, sekarang gantian kelas yang satunya yaitu angkatan 2022 ya. Nah, nanti boleh dari kalian ya ketika ada mata kuliah lain minta aja kalau memang dosennya belum ngabsen menggunakan siakat minta absen di siakat Bu gitu. Pastikan aja kan kalian nggak bisa tuh ngelihat ini ya. Ini yang bisa ngelihat dosennya ini. Oke, yang pertama untuk angkatan 2022 pesertanya Khairunisa ada? Hadir, Bu. Oke, Adinda Tria. Hadir, Bu. Kemudian Afifah. Afifah? Hadir, Bu. Oke. Delis. Hadir, Bu. Kemudian Fitria Nabila. Hadir, Bu. Oke. Monica. Hadir, Bu. Ya. Rahmat. Hadir, Bu. Oke. Riza Firnalia. Hadir, Bu. Oke. Stella Aprilia. IGS matiin. Stella. Mana Stella? Ada nggak di Zoom ini? Oke. Ada, Bu. Kemudian Sherly. Sherly. Nah, nyangkut di mana Sherly ini? Ada di Zoom nggak ini Sherly? Ada tadi, Bu. Sinyal mungkin, Bu. Dia, Bu. Sinyal, Bu, Shirley. Siska. Ada tuh. Hadir, Bu. Oke, Sherly hadir ya. Siska hadir. Zirli. Hadir, Bu. Oke. Delina. Ini Delina angkatan 2023 kan ya? Iya, Bu. Kok nyangkutnya di kelas 2022 ini? Iya, Bu. Salah ambil mungkin, Bu. Aduh, dicek mana Delina? Delina mana Delina? Delina? Maaf Ibu, Delina ini tadi bilang sama saya dia lagi di rumah sakit. Mungkin agak sibuk Bu, maaf Bu. Oh ya, gini aja Jessica. Tadi siapa yang ngomong? Jessica bukan? Iya Bu. Ya, tolong sampaikan ke Delina ya. Cek lagi SKS biokimia di KRS. Karena kalau untuk mata kuliah yang 2022, biokimianya 2 SKS ya, teori. Iya, Nah, Bu. Delina ini harusnya ngikut ke temannya yang di angkatan 2023 yang 1 SKS. Ya Jessica ya. Bu. Hari ini harus ada konfirmasi ke saya. Minta tolong Delina suruh WA saya gitu ya untuk mengkonfirmasi KRS-nya gitu. Biokimianya apakah 1 SKS atau 2 SKS ya. Nanti itu ngaruh ke jumlah SKS-nya. Jadi 3 SKS nanti ininya biokimianya. Nanti lebih dari SKS yang ditentukan oleh kampus ya. Jadi itu sangat bahaya lah ya. Jangan sampai kita salah klik gitu. Ya, jadi itu saya minta tolong Jessica untuk sampaikan ke Delina untuk konfirmasi ke saya WA saya ya untuk biokimianya ini salah kelas atau gimana ini nanti dilihat dulu ininya SKS-nya ya. Iya Bu ya. Oke, untuk angkatan 2022 ada yang belum kepanggil dari sekian nama? Nggak ada, Bu. Udah lengkap. Udah lengkap ya. Ya, harapannya dalam hal ini kita tertib ya dalam administrasi terkait KRS karena KRS ini menjadi syarat ya, syarat kalian bisa mengikuti perkuliahan.
Oke, sampai sini untuk kelas biokimia dulu. Ada yang ditanyakan terkait apapun tadi yang sudah saya jelaskan, silakan. Si pen yang pertama siapa? Sela, Bu. Sela ya. Nah, nanti Bu. Sela udah bisa langsung komunikasi dengan Bu Yola ya. Untuk pekan ini sudah masuk topik itu. Nanti saya sharekan materinya ya, apa saja. Jadi nanti bisa disampaikan ke Bu Yolanya ya. Baik, Bu. Kalau dengan sayanya nanti habis UTS berarti. Ya, Bu. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan ya terkait perkuliahan biokimia secara teknis, itu boleh menghubungi saya. Jadi sebagai koordinator nanti saya coba untuk mengkomunikasikan dengan Bu Yola kalau memang kalian ada hal-hal yang perlu didiskusikan ya. Itu untuk yang teori. Nah, untuk yang praktikum yang angkatan 2023 materinya atau mata kuliahnya full dipegang saya. Jadi nanti tunggu saya menyelesaikan modulnya ya, baru kita akan ada pertemuan perdana untuk praktikumnya gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait biokimia, silahkan sebelum saya tutup. Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Silakan Desti. Bu, tentang yang penilaian akademik sama non-akademik. Kalau misalnya kita ikut acara kayak yang dibuat oleh PBF gitu, Bu, kan biasanya kita dapat sertifikat, Bu. Itu kira-kira masuk ke penilaian nggak ya, Bu, kalau yang kayak gitu? Terima kasih, Bu. Ya, sebetulnya gini, kalau untuk yang sifatnya sertifikat, kita ngikut pelatihan, kita ngikut acara, itu nanti akan ada poin tersendiri sebagai syarat kelulusan ya. Jadi nanti ada poin kemahasiswaan, yang itu nanti apapun kegiatan-kegiatan kalian yang di luar sana yang ada sertifikatnya, itu bisa diklaim. Ya, untuk angkatan 2023 mungkin masih belum pernah menyusun. Insya Allah nanti dalam 1 semester ini kalian sudah bisa menyusun ya dari tabel yang disediakan ya, kegiatannya apa, itu nanti sudah ada poinnya seperti apa. Nah, untuk yang mata kuliah yang saya ampu, ini memang dikhususkan hanya yang lomba. Karena saya hanya ingin kalian itu lebih semangat lagi untuk ikut lomba, yang mana itu bisa diklaim juga untuk menambah nilai. Ya, karena bagaimanapun itu perguruan tinggi itu dinilai kualitasnya nggak cuma dilihat dari sistem perkuliahannya seperti apa, tapi juga dilihat output dari kreativitas mahasiswa itu sebagaimana, ikut lomba kah, menangkah, atau gimana, pokoknya aktif dalam perlombaan. Nah, yang Desti tanyakan itu nanti masuknya ke poin kemahasiswaan. Nggak apa-apa, dikumpulkan dari sekarang. Jangan sampai nanti pada saat kalian udah mau lulus, sudah mau yudisium, baru gupek nyariin kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti apa aja, ketemu kegiatannya, sertifikatnya yang nggak ketemu. Nah, artinya kalian tidak bisa mengklaim kalau itu bisa dipoinkan ya. Jadi ditabung ya, dikumpulkan. Kalau dalam bentuk hard file, silahkan disimpan baik-baik, jangan sampai rusak. Kalau dalam bentuk file ya, sekali lagi, jangan pernah hanya menyimpan di HP. Ini yang sering terjadi. Angkatan 2020 ada yang bilang ke saya, semua sertifikatnya hilang karena nyimpannya di HP. HP-nya ganti, hilang semua. Nah, saran saya dari sekarang kalian punya link drive sendiri dari email kalian. Yang penting email nggak lupa, password nggak lupa ya. Nah, mau dibuka dimanapun, di HP siapapun ya, mau di laptop siapapun, selama link itu kalian simpan, aman datanya di situ. Ya, jangan hanya mengandalkan HP. Kalau hanya memori HP masalah hilang semua ya. Karena ini penting sekali, sayang kalau kalian nggak bisa ikut wisuda hanya karena tidak memenuhi syarat poin kemahasiswaan ya. Mumpung masih angkatan pertama, semester pertama, bisa disusun baik-baik. Toh juga poinnya tidak besar ya, minimal 50 poin saja. Ya, kemarin saya sudah beberapa cek angkatan 2022 sorry. Itu ada yang sudah mencapai 100. Nah, padahal belum lulus. Nah, artinya itu sudah bagus ya. Toh nanti juga kita akan lihat siapa
skor yang paling tinggi itu nanti akan menjadi lulusan yang terbaik, lulusan yang ini itu berdasarkan kreativitas mahasiswa atau aktivitas mahasiswa. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Desti ya. Tetap disimpan ya, jangan sampai hilang. Yang lainnya terkait biokimia sebelum saya geser ke mata kuliah satunya. Bu, izin Bu? bertanya, Bu. Oke, Ibu, silakan Sherly hadir ya, Ananda. Bu? Sherly, Eh, ya kalau- hadir. Kalau semisal itu sertifikatnya udah beberapa tahun yang lalu, Bu, bisa dicantumin nggak, Bu? Selama kalian kuliah di sini? Oh, gitu. Iya. Bebas berarti ya, Bu, ya. Yang penting Ya, sertifikat. selama kalian kuliah di sini itu boleh ya. Mau ikut lomba akademik, non akademik boleh. Maksudnya yang non akademik itu misalkan lomba voli menang, lomba sepak bola menang, atau lomba yang misalkan ajang-ajang apalah ya yang sifatnya dari non kefarmasian juga boleh. Tapi selama itu ditempuh dalam 1 semester ini untuk yang mata kuliah biokimia atau yang lainnya yang saya ampu. Baik, Oke, Bu, terima itu kasih, Bu. sama-sama. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Untuk yang angkatan 2023 bisa meninggalkan Zoom, angkatan 2022 tetap stay di Zoom ya, karena ada pengarahan lebih lanjut untuk mata kuliah farmakologi ya, yang sebagai kontrak perkuliahannya sama, tinggal ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oke, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.